Your Excellency, Mr. President, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Line 1 speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Dunia mendadak menahan napas ketika langit Yordania dikawal ketat jet tempur F-16 di tengah bara konflik Israel-Palestina yang kembali menyala. Di antara pusaran ketegangan itu, satu nama dari Asia Tenggara tiba-tiba ikut masuk dalam kalkulasi geopolitik Indonesia. Saat tekanan terhadap aman meningkat dan kawasan perbatasan kian sensitif, sikap tegas Jakarta dinilai menyuntikkan keberanian politik yang tak terduga. Jika langkah ini berkembang lebih jauh, dampaknya berpotensi menggeser peta pengaruh di Timur Tengah dan memaksa banyak pihak, termasuk rival regional, menghitung ulang posisi mereka. My dear brother, it is always a pleasure to see you, and especially here in your second home in Jordan. I know that my people, your people know that we have had this very specially brotherly relationship between the both of us for many, many years. So whenever I see you, whether it's in Indonesia or here in Jordan or elsewhere, it is always a good day to have my dear friend here. I commend you for your leadership for your country, and I know you for many years. The role of your nation, I think, with all the challenges of the Catholic region, is very, very important. I know how much you are committed to the two-state solution, how much you value the future of the Palestinian people. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas seiring memburuknya konflik Israel-Palestina yang terus bereskalasi. Tekanan terhadap Yordania meningkat ketika dinamika di tepi barat dan perbatasan timur Israel memicu kekhawatiran serius tentang stabilitas kawasan. Ini bukan sekadar gesekan rutin, melainkan fase sensitif yang bisa mengubah keseimbangan politik dan keamanan regional, khususnya bagi Yordania. Kekhawatiran itu terasa nyata. Penutupan sementara jalur strategis seperti jembatan LNB serta isu pasokan air lintas batas memperbesar tekanan, baik dari dalam negeri maupun eksternal. Aman memahami bahwa setiap perubahan sepihak atas status wilayah dapat berdampak langsung pada stabilitas internal dan posisi geopolitiknya. Raja Abdullah II secara terbuka menyerukan dukungan internasional untuk menahan eskalasi dan menjaga status quo. Seruan ini bukan tanpa dasar. Yordania berada di garis depan dampak konflik, baik secara politik maupun ekonomi. Dalam situasi genting seperti ini, dukungan moral dan diplomatik dari negara yang konsisten menjadi sangat berarti. Di titik inilah Indonesia mulai diperhitungkan. Sikap tegas Jakarta dalam membela hak-hak Palestina dan menolak aneksasi sepihak membuatnya dipandang sebagai mitra dengan legitimasi moral yang kuat. Indonesia tidak membawa agenda tersembunyi, melainkan berdiri pada prinsip hukum internasional dan stabilitas jangka panjang, sebuah posisi yang justru memberi bobot lebih dalam diplomasi regional. Lalu bagaimana langkah konkret Indonesia diterjemahkan di tengah dinamika yang semakin panas ini? Dan mengapa namanya mulai dikaitkan dengan pengawalan udara serta kalkulasi militer kawasan? Your Excellency, Mr. President, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Line 1 speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Lion flight, Indonesia 1. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman, in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia 1. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Indonesia semakin sering disebut dalam diskursus regional. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sikap luar negeri Indonesia dinilai lebih tegas dan lugas. Jakarta mendorong isu stabilitas serta perlindungan hak Palestina di berbagai forum internasional, memberi sinyal bahwa Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan aktor dengan bobot moral dan politik yang diperhitungkan. Fakta pentingnya, keterlibatan Indonesia tetap berada di jalur diplomasi, bukan intervensi militer. Namun justru disitulah pengaruhnya terasa. Ketika banyak negara berhitung dengan kepentingan blok dan aliansi, Indonesia tampil independen dan konsisten. Sikap ini memperkuat posisi Yordania tanpa memicu eskalasi baru, sekaligus mengangkat citra Indonesia sebagai penyeimbang yang rasional namun berani. Jika tekanan terus meningkat dan komunikasi strategis semakin intens, sejauh mana peran Indonesia bisa berkembang dalam dinamika ini? My dear brother, it's always a pleasure to see you, and especially here in your second home in Jordan. I know that my people, your people know that we have had this very specially brotherly relationship between the both of us for many, many years. So whenever I see you, whether it's in Indonesia or here in Jordan or elsewhere, it is always a good day to have my dear friend here. I commend you for your leadership for your country, and I've known you for many years. The role of your nation, I think, with all the challenges that we have in the region, is very, very important. I know how much you are committed to the two-state solution, how much you value the future of the Palestinian people. Jawaban dari pembuka tadi jelas, bukan karena Indonesia mengerahkan kekuatan militer secara langsung, melainkan karena keberanian sikap dan konsistensi diplomasi yang membuat namanya diperhitungkan dalam konflik yang sangat sensitif. Dalam situasi seperti ini, legitimasi moral seringkali sama kuatnya dengan kekuatan senjata, dan Indonesia berhasil memainkan peran tersebut. Kini pertanyaannya, bagaimana dampak jangka panjang dari sikap tegas ini terhadap posisi Indonesia di mata dunia dan kawasan? Dari seluruh dinamika ini terlihat bahwa peran Indonesia bukan soal pengerahan kekuatan militer, melainkan kekuatan prinsip. Di tengah panasnya konflik Israel-Palestina dan tekanan terhadap Yordania, Indonesia tampil sebagai penyeimbang yang konsisten membela hukum internasional dan hak kedaulatan. Sikap tegas ini memperkuat citra Indonesia sebagai kekuatan moral yang berani dan independen di panggung global. Langkah tersebut menunjukkan bahwa suara Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam isu-isu strategis dunia. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.